A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memberikan kita segenap karunia dan rahmat-Nya. Tak henti-hentinya Allah menyayangi kita, terutama Allah menyayangi kita dengan Al-Quran. Allah mudahkan kita membacanya, Allah mudahkan kita mengingatnya, Allah mudahkan Al-Quran singgah di dada kita, dan kita berharap semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan rahim-Nya dan ampunan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tak henti-hentinya kasih sayang beliau dicurahkan kepada kita sampai-sampai ketika wafatnya tak ada yang diingatnya kecuali kita umatnya. Dan semoga kita termasuk umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan diwafatkan di atas jalannya. Jadi ketika kita berbicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang satu mukjizat yang masih terjaga sampai dengan sekarang, yang tidak bisa disamai oleh apapun dan tidak bisa didatangkan oleh siapapun. Maka tatkala kita berbicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang satu kitab yang bukan kitabnya manusia, tapi ini adalah kalamullah, kalamnya Allah, yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sebagai bukti bagi manusia bahwa kita adalah umat yang sangat istimewa. Menurut para ulama, ada 3 hal mengapa kita dikatakan umat yang istimewa. Pertama, kita ini umat belakangan, tapi masuk surga duluan. Karena kenapa? Karena Allah mengharamkan surga sebelum Rasulullah menginjakan kakinya di surga, dan kita umatnya menginjakan kakinya di sana. Maka kita beruntung. Datangnya belakangan, tapi duluan masuk surga. Belakangan ngantri, tapi duluan dapat makanan. Gitu. 2. Keistimewaan kedua yaitu kita ini umat yang sangat pendek umurnya. Tapi ternyata paling banyak amalan pahalanya. Kenapa bisa? Karena umat zaman dulu, umat zaman dulu dikaruniai Allah umur yang panjang, tapi amalan pahalanya sedikit. Dan kita beruntung karena diberikan Allah suatu malam yang apabila kita melakukan suatu amalan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan, yaitu malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, keistimewaan ketiga yaitu ketika seluruh mukjizat diangkat oleh Allah, maka kita umat muslim masih punya mukjizat yang masih bisa kita lihat, yang masih bisa kita baca, yang masih bisa kita jadikan sebagai panduan untuk hidup kita. Beda halnya dengan mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Misalnya mukjizatnya Nabi Musa, tangannya bercahaya, laut terbelah, terus apa lagi? Tongkat berubah menjadi ular, manawas salwa, makanan yang turun dari langit, batu diketok keluar 12 mata air. Tapi teman-teman, dari semua mukjizat yang Allah perlihatkan,
langsung di hadapan mereka, yaitu Bani Israel, kaum Yahudi, tidak membuat mereka beriman. Tapi kita, umat kita tidak seperti umat terdahulu yang Allah langsung perlihatkan di depan mata kita mukjizatnya. Karena Al-Quran itu, untuk mengetahui kemujizatannya, kita harus benar-benar dipelajari, dan dibimbing oleh ahlinya, sehingga kita tahu bahwa Al-Quran itu kalamullah yang bukan buatannya manusia. Al-Quran itu dibaca, dipahami, diresapi ke dalam dada, menyatu ke dalam jiwa, sehingga ia menjadi pandangan kita, menjadi perbuatan kita, dan dengan itulah kita hidup. Hidup kita akan semakin terarahkan jika kita hidup dengan Al-Quran. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Mata yang senantiasa dituntut untuk melihat hal yang baik. Mulut yang senantiasa berkata baik atau diam. Hati yang dituntut untuk senantiasa berprasangka yang baik. Dan dari apa yang Allah ciptakan dari diri kita, di dalam diri kita, itu tidak lain hanyalah untuk mencari ridha Allah. Maka ketika membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan proses pencerahan dalam kehidupan kita. Al-Quran hadir dengan memberikan kebahagiaan dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk bangkit dan keluar dari masalah yang dihadapinya. Maka sebuah kesalahan besar jika seseorang menjauh dari Al-Quran ketika ia sedang mendapatkan kesusahan dalam hidupnya. Maka dari itu, bacalah Al-Quran dengan penuh kerendahan hati dan kecintaan. Niscaya Allah akan menurunkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Kultum ini saya kutip dari ceramahnya Ustadz Felix. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.